Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Reportase Lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah MK2 MDT Sekota Padang sukses digelar pada Minggu 18 Januari 2026 bertempat di Masjid Jabal Nur Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala MDT Sekota Padang sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi, peningkatan mutu dan kesiapan lembaga MDT menghadapi agenda penting ke depan. Acara pembukaan MK2 MDT berlangsung khidmat dan penuh semangat dengan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wali Kota Padang yang diwakili oleh Bagian Keagamaan Kabak Kesrah Kota Padang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Ketua DPW FKDT Sumatera Barat, Camat Lubuk Kilangan, Kepala KUA Lubuk Kilangan, Ketua KAN Lubuk Kilangan, serta Ketua DPAJ FKDT se-Kota Padang. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan 3 pengurus DPAJ FKDT yang baru, yakni DPAJ FKDT Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi FKDT di tingkat kecamatan guna meningkatkan pembinaan dan pengelolaan MDT secara berkelanjutan. Dalam sambutannya, Ketua DPAC FKDT Lubuk Kilangan, Almi Effendi, menyampaikan bahwa kehadiran seluruh tokoh penting dalam kegiatan MK2 MDT ini merupakan energi besar dalam meningkatkan eksistensi dan kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Padang. Ia juga menegaskan bahwa Kecamatan Lubuk Kilangan meskipun tergolong memiliki jumlah FKDT yang relatif sedikit, namun mampu menunjukkan prestasi yang optimal dan membanggakan. Kami atas nama FKDT Kecamatan Lubuk Kilangan, kami sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kehadiran para pemangku kepentingan hari ini menjadi energi besar bagi penguatan eksistensi dan kualitas MDTA di Kota Padang. Secara kuantitas Kecamatan Lubuk Kilangan saat ini memiliki 7 MDTA dengan 36 guru dan 565 santri. Jumlah ini menjadikan Lubuk Kilangan sebagai kecamatan dengan MDTA yang paling sedikit dibanding kecamatan lainnya di Kota Padang. Namun keterbatasan jumlah tersebut tidak pernah menjadi penghalang untuk prestasi dan berkontribusi nyata. Justru dari keterbatasan itulah lahir semangat kebersamaan dan kerja kolektif yang kuat. Terbukti pada Festival Muharram FKMD Kota Padang tahun 2010 sampai 2013, Kecamatan Lubuk Kilangan 4 kali berturut-turut meraih juara umum. Selanjutnya pada ajang Persadin Kota Padang, dari Persadin 1 hingga 10, Lubuk Kilangan berhasil 5 kali meraih juara umum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak hanya di tingkat kota, pada Persadin tingkat nasional pun tahun 2020, 2022 dan 2024, Kecamatan Lubuk Kilangan secara konsisten mewakili Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 di Bangka Belitung berhasil meraih juara 3 cabang tenis meja dan bulu tangkis pada tahun 2022. Kemudian di Jawa Barat kembali mengharumkan nama daerah dengan juara 2 cabang tenis meja, dan pada tahun 2024
di Provinsi Lampung, meskipun pada cabang Dai Cilik belum meraih hasil maksimal karena kondisi tertentu, MDTA Lubuk Kilangan tetap menjadi utusan Kota Padang yang mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional. Sementara itu, Camat Lubuk Kilangan dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kecamatan Lubuk Kilangan berhasil mengukir prestasi dalam program Semar Surau. Prestasi tersebut ditandai dengan diraihnya juara 1 tingkat SD dengan peserta terbanyak dalam kegiatan Smart Surau tersebut yang diperoleh oleh SDN 19 Beringin. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara masyarakat, guru formal dan non-formal, tokoh masyarakat, serta pemerintah dapat terjalin dengan baik dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan berbasis surau ini. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, program unggulan dari Bapak Wali Kota Padang yaitu Smart Surau, di mana Kecamatan Lubuk Kilangan, alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Edi untuk tingkat SD-nya juara 1 yaitu SD 19 Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan. Paling tinggi pelaksanaannya di Kota Padang. Mungkin ada di sini yang Bapak yang mengurus FKDT di Kelurahan Baringin. Saya ucapkan terima kasih. Dan Pak Zul Alfi Lubis, besok seluruh pejabat struktural Kecamatan Lubuk Kilangan akan melaksanakan sholat subuh bersama di Masjid dan Musala sekecamatan Lubuk Kilangan. Kami akan melaksanakan monitoring pelaksanaan subuh mubarakah, karena kami mulai dari camat hingga seluruh pejabat struktural Kecamatan Lubuk Kilangan berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan Smart Surau yaitu subuh mubarakah. Karena sangat banyak sekali positif yang didapatkan dari pelaksanaan Smart Surau ini. Terlepas dari komplain pada Bapak Ibu yang mungkin biasa tidak keluar dari rumah sebelum jam 7, kami dari Kecamatan Lubuk Kilangan merasakan sekali manfaat dari pelaksanaan subuh mubarakah ini, di mana sudah berkurang anak-anak yang keluar lewat dari jam 10 malam. Jadi Lubuk Kilangan itu ada Dubalang yang selalu patroli di Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Dubalang melaporkan kalau ala kurang Bu yang jalan-jalan dari jam 10 malam. Alhamdulillah, karena mereka diwajibkan untuk sholat subuh di masjid. Semoga pelaksanaan ini mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua, karena selain program unggulan Bapak Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran, subuh mubarakah juga memberikan efek samping yang positif bagi anak-anak serta bagi lingkungan kita di Kecamatan Lubuk Kilangan. Alhamdulillah Pak Edi sekarang tidak ada lagi tawuran di Kecamatan Lubuk Kilangan, tidak ada balap liar. Mungkin salah satunya adalah mereka lebih cepat tidur dan juga lebih cepat bangun dari yang biasanya. Ketua FKDT Kota Padang, Saifuddin Zuhri, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa masa akreditasi MDT di Kota Padang telah berakhir pada tahun ajaran 2025-2026 ini. Ia menegaskan bahwa insya Allah pada akhir bulan ini akan dilaksanakan akreditasi untuk tahun ajaran 2026-2027 yang akan diikuti oleh sebanyak 198 MDT se-Kota Padang. Ia berharap seluruh kepala MDT dapat mempersiapkan lembaganya dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kualitas dan kepercayaan publik. Namun yang menjadi sebuah catatan bagi kita semua kepada Bapak Wali dan juga Pak Kakak Kemenak, kami sampaikan bahwa akreditasi MDT Kota Padang itu sudah berakhir masanya di tahun pelajaran 2025-2026. Jadi insya Allah
untuk akreditasi tahun 2026-2027 itu akan kita mulai pada akhir bulan ini. Dan ini sudah kita desain dan sudah kita rancang 1 tahun sebelum ini, mulai dari dikeluarkannya sosialisasi Juklak dan Juknis pengelolaan MDT dari Kepdirjen Pendis Islam tahun 2023 yang sudah kita sebarkan di sebanyak MDT se-Kota Padang. Jadi dalam hal ini, kegiatan ini kepada Bapak Kakak Kemenak kami sampaikan, insya Allah untuk peserta MK2 MDT yang hari ini insya Allah full semuanya, lengkap seluruh kecamatan. Sebab kita sudah sampaikan, setelah nanti selesai pembinaan, langsung serah terima dokumen arsip dari pelaksanaan akreditasi dari Kepala MDT ke Ketua Kecamatan. Ketua Kecamatan hari ini terakhir menyerahkan dokumen untuk pelaksanaan akreditasi ke tingkat Kota Padang. Jadi nanti Bapak dan Ibu, setelah dokumen semuanya kita terima, jadwal untuk turun tim ke MDT se-Kota Padang itu akan segera kita turunkan. Kemudian yang kedua, kami sampaikan kepada Pak Wali dan juga Bapak Kakak Kemenak bahwa kalau kita lihat mediasi perbandingan konversi dari ke pelaksanaan akreditasi tahun 2021, itu jumlah MDT yang diakreditasi itu sebanyak 185 MDT. Namun hari ini tahun 2025-2026 itu MDT yang sudah dikeluarkan izin operasionalnya oleh Kementerian Agama Kota Padang itu sudah berjumlah sebanyak 198 MDT. Jadi ada penambahan sebanyak 12 lembaga untuk akreditasi hari ini. Jadi Apresiasi juga disampaikan oleh Ketua DPW FKDT Sumatera Barat, Firdaus Gani, yang menilai kegiatan MK2 MDT dan akreditasi lembaga ini sangat strategis. Ia menyebutkan bahwa kegiatan akreditasi MDT di Kota Padang merupakan satu-satunya yang dilaksanakan di Sumatera Barat dan berjanji akan mendorong kabupaten kota lain di Sumatera Barat untuk melakukan langkah serupa demi peningkatan mutu MDT secara menyeluruh. Bapak Ibu, tentang musyawarah kerja kepala merasa dinia kamiliah ini luar biasa di Padang. Tidak ada henti-hentinya, tetap istiqomah, di mana melalui musyawarah kerja ini akan lahir pemikiran yang luar biasa, karena kita yakin Bapak Ibu semuanya orang-orang intelektual, orang-orang yang sudah berpengalaman, dan pengalaman itu mungkin bisa diberikan kepada ketua dan pengurus untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi MK2 MDT ini sangat positif. Saya melihat akreditasi ala MKDT. Kami juga memulai dulu bersama-sama, saya, Pak Budin, Pak Ucin, dan seluruh kawan-kawan, didukung oleh Bapak Kemenak kita waktu itu, beliau masih kasih di PD Pontren, dan alhamdulillah berlanjut sampai hari ini. Akreditasi ini satu-satunya Sumatera Barat yang telah melaksanakan baru Kota Padang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kita sudah merencanakan Bapak Ibu di Sumatera Barat, kita coba juga melobi kawan-kawan daerah, dan kita jadikan nanti kalau ada studi banding ke Padang, seperti apa akreditasinya, seperti apa sertifikasi guru dan sebagainya. Tentu kita berharap dari 19 kabupaten kota, Padang menjadi barometer untuk keberhasilan melestarinya. Mewakili Wali Kota Padang, Zul Affi Lubis turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Padang yang berhalangan hadir secara langsung. Dalam kesempatan tersebut,
ia mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Padang akan melakukan perubahan besar di bidang keagamaan pada tahun 2026 ini sebagai komitmen untuk memperkuat karakter religius masyarakat Kota Padang. Permohonan maaf dari Pak Wali Kota Padang, di jam yang sama, di hari yang sama, agenda hari ini cukup banyak. Saya tadi masih mengisi acara di Baitur Rahmah. Di telepon sudah berdering-dering terus. Karena sedang acara itu sudah bisa saya angkat. Begitu lihat WA, jadwal sudah cukup padat yang harus diganti, harus ditolong, harus dibantu. Pak Kabak di jam yang sama juga di tempat lain masih juga mewakili wali kota. Karena itu dibuatlah supaya agak adil dibagi tugas ini seperti biasa. Bapak Ibu, kita akan membuat perubahan besar di 2026 ini. Maka langkah-langkahnya sudah dimulai dari awal persiapan di 2025. Termasuk yang hari ini saya kira langkah besar yang dibuat oleh MKDT Kota Padang. Ada persiapan dan pembinaan untuk akreditasi. Pak Kamenak bersama Inspektorat bagian hukum dan tim, saya tidak sebutkan nama-namanya, sudah 2 hari rapat khusus di bagian Kesra, termasuk hari Kamis kemarin sampai asar, merancang, menyiapkan untuk pembentukan TKA dan MTW Sekota Padang yang akan dimulai di Januari ini. Kita tentu tidak ingin berhadapan dengan banyak persoalan hukum. Makanya sudah 2 kali sektorat kita hadirkan. Sudah kita ikutkan bagian hukum untuk mengikuti proses. Karena ada nanti 1.900 guru yang sekarang sertifikasi A, B, dan C ini akan kita coba hapus, diganti kualitasnya, ditambah pekerjaannya, dan ditambah honornya. Banyak persoalannya. Maka mungkin tidak akan dikenal lagi nanti istilah A, B, dan C, tapi istilah guru semar dan satu lagi ini. Hanya 2 saja. Guru yang masih mengajar di TKA, TPK dan MDTA, dan guru yang mengajar di TKA MDW. 2 cuma saja. Honornya ini yang harus disesuaikan dengan jam kerjanya. Karena tidak mungkin begitu-begitu terus kita. SK Bapak Ibu yang lama masih berlaku sampai 2029. Tentu harus dirombak di bagian hukum, tentu harus diproses ulang. Makanya kita tidak bisa langsung start kemarin di tanggal 3 atau tanggal 4 Januari. Harus rapat dulu secara maraton. Nanti hari Selasa besok, kalau tidak ada arahan pemerintah, kembali rapat untuk yang ketiga kalinya dengan Inspektorat, dengan bagian hukum dan tim yang dibentuk khusus untuk menyiapkan ini. Yang mengajar nanti di TPK dan MDTA seluruhnya akan disamakan saja oleh Pemko jerih payahnya itu. Sama dikasih seluruhnya di level Rp600.000. Kalau naik itu ya. Yang naik kelas, Pak Ibu, naik kelas, yang mengajar khusus setelah mengajar di TPK masih punya jam mengajar di TKA dan MDW, itu dapat bonus lagi Rp300.000. Maka total. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Edi Oktaviandi, dalam pembinaannya menegaskan pentingnya tata kelola lembaga pendidikan yang baik
dan tertata secara administratif maupun manajerial. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola dengan baik akan lebih mudah mendapatkan dukungan negara dan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. MK2DT, Musyawarah Kerja Kepala-Kepala MDT se-Kota Padang, yang sampai saat ini berjumlah sebanyak 97 MDT. Luar biasa. Kalau dari segi kuantitas itu bertambah terus MDT yang ada di Kota Padang, demikian juga dengan TPQ-nya. Pendidikan Al-Quran hari ini semenjak tahun 2003 itu sudah menjadi lembaga pendidikan yang diayomi oleh pemerintah. Juga diayomi dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003. Jadi awak tidak bisa menjadi lembaga pendidikan yang bebas tidak nyolah diatur di negara ini. Supaya lembaga pendidikan kau pertama sekali terdata, yang kedua tertata dengan baik. Melalui kegiatan MK2 MDT ini, diharapkan seluruh kepala MDT Kota Padang semakin solid siap menghadapi proses agregasi serta terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan demi melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan berdaya saing. Dari Masjid Jabal Nur Indarung, saya Mulyadi Khati Marajo, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.